salat maghrib rahimakumullah, karena posisi kita sekarang sudah Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian, maka harus ada upaya bagaimana cara kita dapat mempertahankan kefitrahan ini, kesucian ini sampai akhir hayat. Itu jangka panjang. Kalau jangka pendeknya sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan ini memang berat. Berat. Bagusnya puasa seseorang itu bukan hanya pada waktu pelaksanaan daripada puasa, tapi dilihat apa yang dilakukannya setelah keluar dari Ramadan. Bagusnya salat seseorang itu tidak hanya dilihat pada waktu dia mendirikan salat, menyempurnakan rukun dan sunnatnya ini tadi, tapi apa yang dilakukannya setelah keluar daripada salat. Bagusnya haji seseorang itu tidak hanya dilihat pada waktu pelaksanaan daripada ibadah haji itu tadi, bagaimana dia dapat menyempurnakan rukun-rukunnya, wajibnya, sunat-sunatnya, menjaga, memelihara dari segala hal yang dapat membatalkan daripada haji itu sendiri. Tapi bagusnya haji seseorang itu juga dilihat setelah dia kembali menunaikan rukun Islam yang kelima. Ini dampaknya, aplikasinya itu dalam kehidupan teman-teman. Sama dengan ibadah puasa. Kita sudah menunaikan selama 1 bulan. Alhamdulillah tahun ini 30. Nah, jadi nilai yang pertama yang harus kita jaga dan dipelihara setelah kita keluar daripada Ramadan ini adalah tidak mudahnya atau jangan gampang-gampang untuk berbuat dosa. Itu aplikasi nilai Ramadan yang pertama yang harus kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Jangan mudah-mudah untuk berbuat dosa. Jangan gampang-gampang untuk melakukan perbuatan dosa. Apa masalahnya? Dengan gemblengan Ramadan kita sudah mendapatkan ampunan. Ampunan sudah Allah berikan, rahmatnya sudah diberikan. Dengan kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa kita ini tadi. Nah, jadi kalau seseorang itu sudah kembali kepada kefitrahan, sudah kembali kepada kesucian, ada musuh yang bakal menghadapi kita. Awas, jangan asuh. Ada musuh lagi yang bakal merusak daripada kefitrahan kita ini tadi. Siapa dia? Kata Rasulullah adalah setan. Setan. Setan itu akan merusak daripada kefitrahan manusia yang telah ia dapati. Makanya kan di dalam surah Asy-Syam itu Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan 7 ciptaannya ini tadi. Asy-Syam, matahari, wal qamar, bulan, an-nahar, siang, al-lail, malam, as-sama, ya, al-ard. Kemudian yang ketujuh tadi adalah an-nafs.
wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi, Allah juga bersumpah dengan jiwa. Kalau menurut ulama tafsir, aman Allah bersumpah dengan makhluk kan, ciptaannya ini tadi, itu menunjukkan bahwa barang itu sangat penting. Barang itu sangat penting. Allah bersumpah dengan matahari, matahari itu sangat penting. Coba mendekati matahari, malam terus gitu. Kalau nggak banyaknya listrik nak kita bayar. Allah bersumpah dengan bulan, bulan itu juga sangat penting. Aman bulan tak ganti. Bagaimana kita nak menentukan satu Ramadan, satu Syawal, nak menentukan daripada waktu sholat, berarti penting. Allah bersumpah dengan siang, berarti siang ini penting. Untuk apa? Sabahan tawila, kegiatan kita mencari nafkah, mencari penghidupan diberikan kepada kita. Allah bersumpah dengan malam, berarti malam juga sangat penting. Apa masalahnya? Tempat kita istirahat. Kita beristirahat, menghentikan sejenak ke aktivitas keduniawian kita ini tadi, kita istirahat dan kita mempersiapkan waktu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting. Sama dengan Allah bersumpah dengan bumi, aman bumi nak kata kita nak tinggal di mana? Penting. Allah bersumpah dengan langit berarti penting. Dan Allah bersumpah dengan jiwa. Terakhir Allah bersumpah dengan jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa. Mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ciptaannya ini tadi. Ke dalam jiwa ini tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa ini tadi yang pertama fujur, sifat-sifat yang tidak bagus, sifat-sifat jahat. Takwa, sifat-sifat yang baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntung mereka yang telah membersihkan daripada jiwanya, beruntung. Yang telah mensucikan jiwanya itu beruntung. Keluar daripada bulan suci Ramadan, ya, jiwa kita menjadi bersih, maka kata Allah itulah orang yang beruntung. Beruntung, alhamdulillah, menjadi orang yang beruntung. Tapi pada ayat berikutnya, waqad khaba man dassaha, rugi orang-orang yang telah mengotorinya. Yang mensucikannya itu beruntung, yang ngotorinya itu rugi. Maka Syawal di hari kata-kata syala yashulu, artinya naik, meningkat, bukan nurun. Seharusnya kita berada pada bulan Syawal ini tadi itu grafiknya itu meningkat, bukan nurun. Kalau sudah suci, bersih, naik. Kenapa? Karena jiwa manusia ini tadi, dia akan naik tatkala dia bersih. Yazid, naik. Iman kita tuh kadang-kadang yazid, kadang-kadang yangkus. Kadang naik, kadang pasang, kadang surut. Maka kita nak mempertahankan barang yang sudah kita gapai ini tadi, barang yang sudah bersih ini tadi, nak kita jaga, nak kita pelihara, bakmano ini tetap bertahan sampai dengan akhir hayat kita ini tadi. Caranya bakmano?
jangan jauh daripada agama Allah. Jangan jauh daripada Al-Quran, jangan jauh daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar dia konstan, stabil. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu itu kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, ya. Hadapkanlah wajahmu itu dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak neko-neko. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitranya Allah atas fitranya manusia. Kita ini seluruhnya tanpa kecuali modal dasar kita ini tidak ada yang kotor. Jangan kata yang kotor. Bersih kalau Allah telah menciptakan manusia ini tadi fitrah, suci, bersih. Nak dia beriman, nak dia kafir, nak dia musyrik, nak dia munafik, ya. Kalau balik ke asalnya, tak kata ciptaan Allah tuh yang tak bagus, bagus kan? Maka kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad, ya, beliau menyampaikan daripada firman Allah dalam hadis qudsi. Allah minta sampaikan kepada Rasulullah, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sungguh-sungguh sebenarnya aku ini telah menciptakan hamba-hambaku ini semuanya itu lurus, hanif, senang dengan kebenaran, benci dengan kemungkaran. Itu asalnya, ya. Kalau dalam hadis yang lain kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Itu nih tadi asal kita nih fitrah galuh. Yang sekarang non muslim waktu lahirnya apa no? Fitrah. Yang mungkin dia pernah mengaku sebagai Tuhan, taruhlah Fir'aun, ya kan? Dia pernah ngaku sebagai Tuhan. Waktu lahir dulu Fir'aun itu suci, fitrah. Tapi ada yang bisa merusak daripada fitrah kita ini tadi. Siapa yang merusak daripada fitrah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ini tadi? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang fitrah tadi pacak jadi Yahudi, pacak jadi Majusi, pacak jadi Nasrani. Bukan Allah. Yang ubah fitrah itu tadi siapa? Kata Allah, kata Rasulullah tadi, fa'abawahu, kedua orang tuanya. Kebetulan kalau andai kata dia memang terlahir daripada orang tuanya yang non muslim, anaknya tadi melok wong tuanya. Lahirnya suci, lahirnya bersih. Karena kebetulan wong tuanya tadi non muslim, dia melok juga. Siapa yang salah? Allah apa siapa? Wong tuanya. Karena orang tua kita muslim dan muslimah ini tadi, kita lahir daripada rahim seorang muslimah, maka kita menjadi seorang muslim. Apa? Oleh karena mak kita ini tadi muslim. Kalaupun kaget berubah umpamanya tadi kan, kita lahirnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci ini tadi, Islam kita ini tadi, kemudian berubah akidah. Siapa? Pilihan hidup. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha.
Boy, sangat sensitif rupanya. Ya. Jiwa kita ini sangat sensitif. Allah sudah mengilhamkan kepada jiwa ini tadi, ini yang tidak bagus, ini yang bagus. Wa hadainahun najdain. Kami telah memberikan dua jalan kepada manusia, imma syakira wa imma kafura. Kami sudah menunjuk dua jalan. Ini jalan, ya, kalau ditempuh sampai ke surga. Ini jalan kalau diikuti sampai ke neraka. Manusia makhluk alternatif. Tapi Allah sudah membekali kita dengan kefitrahan. Allah sudah membekali kita dengan kesucian. Maka seorang ateis, ya, ateis sekalipun dia, tapi masih ada bisikan-bisikan di dalam hatinya ini tadi, yang tatkala dia mungkin berada dalam kesendirian ini tadi, dia merenung. Kalau dalam kajian orang ilmiah itu masih yang disebutkan dengan God spot, ya, God spot, titik ketuhanan. Masih ada nih tadi. Jadi walaupun dia nih ateis, ya, tapi tidak baca dibohongi. Orang yang tidak pernah ibadah, taruhlah kafir ini tadi, tapi kadang-kadang waktu terkejut itu spontan. Oh my God, masih juga, ya. Aman kita kan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya, Allah. Tapi kalau dia kan refleksinya tadi masih juga dia menyebutkan, ya Allah, dia gitu tadi, oh my God, padahal tidak kenal dengan Tuhan. Tapi masih ada titik ketuhanan di dalam jiwanya ini tadi. Nah, yang inilah sebenarnya yang menjerit. Ya, kalau kita melakukan daripada perbuatan dosa, fitrah yang suci ini tadi dia menjerit, menangis dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang sudah kita lakukannya ini tadi. Kata Rasulullah, dosa, waktu beliau ditanya apa itu dosa, al-ismu mahaka fi nafsi. Dosa itu adalah segala sesuatu yang dapat meresahkan jiwamu. Itu dosa, ya. Kalau jiwa kita merasa tidak tentram, kalau jiwa kita merasa tidak nyaman, hati kita tidak merasa tenang, apa artinya? Itu tandanya bahwa kita melakukan perbuatan dosa. Tidak usah nak kita tanya dengan orang lain. Pacak kita rasakan. Mahaka fi nafsik. Al-ismu. Apa saja yang membuat hatimu menjadi tidak tentram, itu namanya dosa. Mogolah kita berada dalam duduk berjamaah model ini, ya. Kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa, dia pasti akan menjerit. Batin kita ini tadi akan menangis, dan jiwa kita tidak pernah merasa tentram. Nah, yang model ini memang kendak setanian, wa innahum atathumus syayatin fa'adallathum an dinihim. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini tadi, setan itu datang kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agamanya. Baranglah sudah bersih. Nah, ini setan sekarang berusaha untuk mengotori kefitrahan kita ini tadi. Dengan apa? Banyak barang yang haram dia omongkannya halal. Barang yang halal dia omongnya haram. Sudah tu tak ketik masalah aja dia kaget. Kalau andai kata kamu tu menduakan Allah, tu berbuat syirik kepada Allah, tu tak ketik masalah. Itu gawean siapa?
Setan rupanya. Yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram itu setan. Menagama tidak model itu. Quran hadis yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Hanif, lurus. Ya. Ida apa aja gitu mencele. Pokoknya lurus, hanif. Ya. Wong nak melo nak ida terserah. Tapi nilai-nilai yang sudah diajarkan baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi lurus. Tinggal gitu. Nak kita pakai apa tidak? Nah, jadi dengan kita berada di agama Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fitrah Allah atas fitrah manusia, ya. Dan itu tidak akan pernah berubah. Allah tidak pernah merubah fitrahnya ini tadi yang telah diberikan kepada manusia. Allah tidak pernah merubah kefitrahan yang sudah diberikan kepada diri kita. Yang mengubah kefitrahan ini tadi pilihan manusia. Yang mengubah pilihan fitrah ini tadi orang tuanya, Pak Abawahu, kedua orang tuanya ini tadi. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, teori tabula rasa, anak itu bagikan kertas berwarna putih. Nah, kapan kertas berwarna putih ini tadi? Tergantung kita. Nak kita unjuk warna apa? Unjuk warna abang warnanya. Unjuk warna hitam warnanya. Unjuk warna biru warnanya. Tergantung nak kita warnanya apa. Jadi sama. Hakikatnya seluruh manusia ini tadi Allah Subhanahu wa taala berikan kefitrahan itu sama kepada kita semua. Tak kata yang berbeda-bedakan, tidak kata. Dan tidak akan pernah berubah. La tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim, itu agama yang lurus. Nah, kalau kita nak berada pada agama yang lurus, ya. Agama yang lurus itulah. Tapi kebanyakan kata Allah manusia itu tidak mengetahuinya. Itu rupanya letak persoalannya ini tadi. Ya. Kita sekarang kiblat kita tergantung banyaknya dipakai wong apa tidak. Ya. Walaupun salah, kalau wong banyak make kenyo, kita melok make puluh. Monggola itu bertentangan dengan agama. Yang seharusnya mak mano banyak itu belum tentu benar. Tapi kalau yang sudah berada di jalan Allah ini tadi, berada di dalam ajarannya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pasti benar. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya ini tadi. Kefitrahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Nah, sebabnya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, riwayat daripada Imam Muslim, daripada Abi Ayyub Al-Ansari, apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyami ad-dahr. Siapa yang telah menunaikan puasa pada bulan suci Ramadan, sudah puasa Ramadan. Sudah Ramadan itu berapa hari? 1 bulan, bukan 1 hari. Selesai Ramadan itu berapa hari? 29, aman tidak 30. Itu sudah Ramadannya. Rampung itu Ramadannya. Summa lalu. Kemudian
atba'u sittan min Syawal, diikutinya, digawekannya 6 hari pada bulan Syawal. Ramadan sudah selesai, tambah 6 hari pada bulan Syawal, kana kasyami ad-dahri. Nilainya itu sama dengan puasa 1 tahun. Masya Allah. Ada yang puasa 1 tahun sanggup. Ini bonusnya sudah luar biasa nih tadi. Ya. Cukup Ramadan saja tambah 6 hari pada bulan Syawal. 1 tahun. Nilainya ini tadi. Walaupun Ramadan cuma 1 bulan, Syawal cuma 6 hari. Karena kasyami ad-dahri. Matematikanya mak mano cara ngitung? Kok Ramadan tambah 6 hari pada bulan Syawal kok sama dengan 1 tahun? Cara ngitungnya mak mano? Rupanya ada matematikanya. Kalau Ramadan kita bulan ini kan, tahun ini kan 30 hari, ditambahkan dengan 6, 36. Ya, 36 kalikan dengan 10. Ya, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Di dalam surah Al-An'am ayat 160. Siapa yang melakukan kebajikan, kata Allah, kalikan dengan 10 kali lipat. Satu kebajikan saja. 30 Ramadan tambah 6 hari pada bulan Syawal, 36 kalikan dengan 10, 360. Kalau Ramadannya 29 ditambah dengan 6 hari 35. Kalikan dengan 10, 350. Ambillah pertengahan antara 29 dengan 30. 29,5. Ya. 350 pertengahan dengan 360 berarti 355. 355 bilangan 1 tahun Komariah. 1 tahun Komariah 354 amandak 355. Cukup. Ketemu. Bukan Samsiah. Kalau Samsiah tidak ketemu. 1 tahun Samsiah 365 hari. 1 tahun Komariah 354 atau 355. 1 tahun. Jadi rupanya kalau Ramadannya ditambah dengan 6 hari pada bulan Syawal kalikan dengan 10, nak Ramadan 30, nak Ramadan 29, cukup 355. Masya Allah. Ketemu 1 tahunnya ini tadi. Oleh karena itu, qada Ramadan masih ada utang. Ya, qada Ramadan jangan dicampurkan dengan sunat Syawal. Ya. Qada Ramadan jangan dicampurkan dengan sunat Syawal. Apa masalahnya? Ya. Syawal hanya ada pada bulan Syawal. Kalau kita ada utang 25 hari, ada utang 5 hari, kita ngawekannya campurkan dengan Syawal. Sebenarnya kita tuh ngawe ke bayar qada Ramadan itu tadi. Syawal itu malu menang baik. Apa nak dihitung-hitung, baru 30, baru cukup Ramadan kita baik. Nah. Nambah sehari aja kita, aku sudah 5 hari Syawal. Aku Ramadannya, kodoknya 5 hari, ini tambah 1 hari, ini tinggal nambah 1 hari baik. Menurut hitungannya, Syawal kita baru 1 hari. Coba men 31, kalikan dengan 10, cukup tak setahun? Tidak cukup. Tapi kalau kita kodok Ramadan, puasa-puasa kita yang telah lalu, yang sudah lewat, kita gabungkan dengan Senin Kemis, tidak ada masalah. Apa masalahnya? Senin Kemis panjang tahun. Aduh. Ya. Puasa sunat Nabi Daud sepanjang tahun. Sehari puasa sehari dah. Ayyamul Bid setiap bulan sepanjang tahun. Ya. 13, 14, 15. Boleh nak kita gabungkan? Tapi kalau andai kata kodok Ramadan kita dengan Syawal ini tadi,
Rasulullah tadi sudah menegaskan, siapa yang sudah mansoma Ramadan, siapa yang telah berpuasa pada bulan suci Ramadan, yang telah merampungkan Ramadannya. Itulah rampungnya tadi, dan 29:30. Lalu tambahkan 6 hari pada bulan Syawal, nilainya sama dengan 1 tahun. Maka Syawal juga jangan kita lebih, kurang jangan, lebih jangan. Ya, kurang tidak cukup hitungannya. Ayah aku nak ngambil Syawal 3 hari belah, kan sunat juga. Ya, tidak cukup hitungannya. Ramadannya 30 tambah 3 hari Syawal, 33 kali dengan 10, 330. Yang 30 hari lagi tidak cukup, apalagi yang 29 hari. Oh ya, aku nak Syawal lah, aku dah galak 6 hari, aku nak 7 hari, aku nak 10 hari, lebih puluh lah, kelebihan puluh. Ya, aman sudah 6 hari pada bulan Syawal, selebihnya tadi bukan lagi Syawal gitu, paling-paling puasa sunat yang lainnya. Ya, aman gitu yang Syawalnya tadi cuma 6 hari, jadi jangan ditambah, jangan dikurang. Meloklah apa yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tadi. Lecar aja gitu. Kita sudah mengikuti seperti ini tadi. Untuk apa? Kontrol. Ramadan sudah berlalu, kontrolnya lewat apa? Puasa sunnah. Syawal kagak habis, malam ini 25 lana habis lah ini. Yang masih belum Syawal, udah cukup lagi 6 hari. Iya, tinggal sisa-sisanya tadi. Kamu nak cukup, dah cukup lagi. Cuman daripada kamu dak puasa, jadilah daripada dak nyicip sama sekali. Paling-paling kan dak cukup 1 tahun aja Tuhan. Cuman kamu dak cukup 1 tahun ya, kurang-kurang dikit. Nah, jadilah daripada tidak sama sekali. Maka memang puasa sunat itu jauh lebih berat daripada puasa wajib. Puasa awal ini berat, amdak dikejut ke? Ramadan gitu, dak kate 8-12 kondangan. Syawal, nak Syawal besok. Tok. Assalamualaikum, Mang Ji. Undang, diatur ya besok. Ya, habis asar, 40 wong dua. Oh, aku dia nak puasa. Ada usah puasa dulu lah. 40. Ya, lewat. Lagi mulai nak puasa lagi, tahu-tahu lari ngantar ke undangan bolo. Dia tuh dia jangan tak hadir oleh natul urus. Ya, anak kami sudah akan nikah nih, nanti rayakan. Nah, ladu undangan bolo, ada puasa bolo. Tidak sudah. Ya, sehingga bulan Syawal ini tadi, undangan itu tidak terhitung lagi, numpuk pucuk meja ini tadi. Ya, dari yang nyunat laju aja gitu, yang nganten ke, ya, segala macam tadi, dari hidup sampai yang mati urusannya tadi. Jadi tidak dikejutkan, tidak baca gitu. Maka kadang-kadang kita juga galak keliru, ya, kelirunya di mana? Persepsi kita nih, kapan kondangan itu makan tuh lah, ya, kondangan tuh dalam proses gitu, paju tuh lah. Padahal kan undangan ini tadi hadirnya itu, hadir memenuhi undangan itu sebenarnya bukan makannya. Cuman gitu nih, kapan kondangan tadi mikir nak makan tuh lah. Nah, aku nih puasa, mana nak makan kaki? Nah, sudah lagi puasa, yang penting kan hadir. Insya Allah nasib bagus, rezekinya bertambah. Ya, kalau kita puasa, kalau kita tidak puasa, makannya paling-paling sepiring. Amin kita lagi puasa, nah, siapa yang lagi puasa nih tadi? Balik mau ke rumah 4 tingkat. Ya, kapan 4 tingkat? Bukan makan dewean, makan serumah. Jadi rezeki wong berpuasa tadi jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak puasa. Amin tidak puasa tadi sepiring tuh lah, tidak mungkin bakal mau lagi.
Nah, di sini tadi. Jadi kita ya ini sudah masuk daripada 25 Syawal. Masih ada sisa-sisa waktu daripada bulan Syawal ini tadi. Ya, kita pertahankan kefitrahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, dengan tetap istiqomah berada di jalan Allah, karena kita akan berhadapan dengan musuh Allah yang tidak terlihat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi, setan yang akan datang dan akan menyesatkan kita daripada agama. Supaya kita jauh daripada Allah ini tadi. Setan yang akan datang kepada kita ini tadi, merusak daripada kefitrahannya ini tadi. Maka kita mohonkan pertolongannya, berlindung kepadanya, memohonkan rahmatnya, pertolongannya. Semoga kiranya kefitrahan yang sudah kita dapatkan ini tadi dapat kita pertahankan sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, pertemuan kita yang perdana, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha fa yassartaha fa yassir umurana wasra sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.